Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan tetap rajin belajar. Oke ya, bermain boleh, tapi jangan sampai lupa waktu ya. Sempatkan waktu untuk belajar. Nah, oke. Sebelum kita mulai, kalian boleh menyiapkan peralatan tulis kalian jika ada hal-hal yang penting yang Pak Guru sampaikan, boleh kalian catat. Nah, oke. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki tema 5, yaitu dengan judul cuaca. Subtema kali ini adalah kita mulai dari subtema 1, yaitu keadaan cuaca. Seperti apa pembelajaran kali ini, materinya seperti apa, kita ikuti bersama ya, kita simak baik-baik. Baiklah, kita lanjut. Nah, ini pengertian tentang cuaca. Apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu yang berkaitan dengan suhu udara, sinar matahari, angin, hujan, dan kondisi udara lainnya. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut meteorologi. Nah, ini ya. Ingat-ingat, ilmu yang mempelajari cuaca itu disebut meteorologi. Ini ya. Nah, oke, lanjut. Cuaca itu bermacam-macam ya. Kita akan mulai dari yang pertama, ini adalah cuaca berawan. Nah, ini cuaca berawan ini itu apa? Cuaca berawan, nah ini adalah cuaca yang menunjukkan bahwa di langit banyak terdapat awan. Berawan ya, langitnya terang namun banyak sekali awannya. Oke. Kalau siang hari kan kelihatan, tapi kalau malam hari kelihatan atau tidak? Kelihatan. Nanti bisa nampak dari cahaya bulan ya yang menyinari langit, akan nampak ya ada banyak awan di situ ya. Itu malam hari juga bisa berawan. Bukan hanya siang hari, tapi malam hari juga bisa berawan. Lanjut. Mendung. Nah, ini mendung. Cuaca yang berikutnya adalah mendung. Mendung adalah keadaan langit yang agak gelap. Tidak ada sinar matahari karena sinar matahari tertutup awan. Tertutup awan mendung ini ya. Ini tertutup awan mendung. Dan awan tersebut mengandung hujan. Masih ingat tidak kalian tentang proses terjadinya hujan? Oke. Nah, oke. Selanjutnya adalah proses. Kok proses sih? Mohon maaf. Cuaca yang berikutnya adalah hujan. Hujan adalah proses turunnya air ke permukaan bumi. Nah, ini ya. Cuaca yang selanjutnya adalah hujan ini ya. Ingat-ingat. Oke, selanjutnya adalah cerah. Cuaca cerah. Kondisi
matahari bersinar terang namun tidak begitu panas. Ini namanya cuaca cerah. Oke, kalian sudah paham tadi tentang cuacanya? Ada cuaca hujan, berawan, mendung, dan lain-lain. Itu tadi adalah berbagai macam jenis cuaca. Oke. Nah, cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Sebagai contoh, coba simak bacaan berikut ini. Nah, ini ada di buku tematik. Ya, kalian bisa buka di buku tema 5. Oke. Udin dan Benny bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asyik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Nah, ini cuacanya pada awalnya itu ketika Udin bermain bola adalah terang ya, tapi tiba-tiba berubah menjadi mendung. Nah, mendung ini tiba-tiba datang ya menyelimuti langit kala itu saat Udin bermain bola. Langit makin gelap, angin bertiup cukup kencang, hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Benny berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Nah, keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Nah, ini tadi ya tentang kegiatan Udin yang berubah. Pada awalnya bermain bola namun tiba-tiba berhenti itu ya karena cuacanya berubah. Lalu mereka bersama-sama lalu menghentikan kegiatannya dan berteduh untuk menghindari hujan. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa sangat dingin. Angin bertiup lebih kencang. Oke, itu tadi ya keadaan cuaca. Ini adalah tugas-tugasnya. Tapi sebelum mengerjakan tugas ini, Pak Guru ingin menambahkan bahwa tadi adalah cuaca itu berpengaruh pada kegiatan manusia. Misalnya tadi Udin bermain bola lalu tiba-tiba cuaca berubah menjadi mendung. Udin dan temannya lalu berhenti saat itu juga untuk berteduh ya karena tiba-tiba hujan. Nah, contoh lain lagi adalah ketika kalian cuaca panas, pasti kegiatan kalian akan menjemur pakaian ya ketika sudah selesai mencuci. Ketika cuaca
terang panas ya kalian akan menjemur pakaian. Nah, itu kegiatannya menjemur pakaian atau mungkin pergi berlibur, naik sepeda motor atau kegiatan yang lain. Nah, contoh saja, ketika cuacanya berubah menjadi mendung, terus hujan, kalian akan berubah kegiatannya, yaitu jemurannya tadi ya, tentu akan kalian ambil masukkan mungkin ke dalam teras rumah atau mungkin ke dalam garasi itu agar supaya tidak terkena hujan, supaya pakaian yang kalian cuci tadi tidak basah lagi terkena hujan. Nah, contoh lagi ketika terang kalian kegiatannya adalah jalan-jalan naik sepeda motor, tiba-tiba lalu cuacanya mendung berubah menjadi hujan, tentu kalian akan berhenti ya, mungkin mengurungkan niat untuk berlibur kembali ya ke rumah kalian, atau mungkin menggunakan jas hujan terlebih dahulu ya, itu berteduh menepi di tepi jalan terlebih dahulu. Nah, terus contoh-contoh lain lagi kalian bisa mempelajarinya sendiri ya. Nah, untuk sekarang adalah kalian kerjakan, ini tugasnya ada di buku tema 5 halaman 3. Ini adalah menuliskan keadaan cuaca berdasarkan simbol cuaca ini. Nah, tugas ini supaya kalian tahu berbagai macam cuaca ini ya, kalian bisa mengetahuinya berdasarkan simbol ini ya. Ini awalnya simbol ini aja gambar-gambar, tapi kalian kalau nanti melihat secara nyata itu tidak beda jauh dengan simbol yang ada, kalian akan menjadi lebih tahu. Nah, ini coba kalian kerjakan ya. Tuh. Nah, selanjutnya adalah kegiatan Udin dan keluarganya adalah bersama-sama melihat berita cuaca ya, berita cuaca. Nah, ini Udin membawa kue ya ini untuk disajikan pada saat acara kumpul-kumpul keluarga nih. Kala itu Ibu Udin memotong kue menjadi beberapa bagian agar semua anggota keluarga itu kebagian. Nah, ini mula-mula Ibu Udin membagi kue yang utuh menjadi nih 2 bagian. Masing-masing bagian itu bernilai setengah, pecahan setengah atau 1/2 nih ya. Potongan 1, ini 2 kan 2 bagian. Ini masing-masing menjadi pecahan setengah. Nah, ini ya. Oke. Karena dibagi 2 sama besar. Nah, kalau diambil 1 potongan ini menjadi berapa? Ya, pecahannya setengah atau 1/2. Oke, lanjut. Ini sudah ya. Yang kedua, mula-mula kue itu utuh. Kuenya utuh. Lalu dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Masing-masing potongan itu bernilai pecahan apa? Pecahan 1/4 ya. Karena dibagi menjadi 4 bagian
sama besar. Maka masing-masing bagian menjadi pecahan 1/4 atau 1/4. Lalu yang berikutnya adalah ini ya, mula-mula kuenya utuh lalu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini masing-masing bagian ini menjadi berapa nilai pecahannya? Yaitu pecahan 1/8. Nah, kalian masih ingat tentang pecahan-pecahan? Nah, ini kalian bisa melihatnya di sini. Ini pecahan setengah, 1/4, 1/8 ya. Ini karena dibagi menjadi 8 bagian. Lalu jika mula-mula kuenya utuh, ini ya, kita ambil contoh yang ini. Ini ya. Contoh ini kita bagi menjadi 3 bagian sama besar. Tiga bagian sama besar. Ya. Berapa nilai pecahan dari masing-masing bagian ini? Ayo, berapa? Ada yang tahu? Berapa? Iya, benar sekali. Masing-masing bagian ini bernilai berapa? Nilainya adalah 1/3 atau 1/3. Nah, ini 1/3 ini ya, masing-masing bagian ini. Nah, itu. Lalu kita ambil contoh lagi. Contoh ya. Tadi sepertiga. Ambil contoh lagi. Kita bagi menjadi 5. Ini 5 sama besar ya ini. Ini Pak Bo baginya kurang sesuai membaginya ini ya. Karena garisnya kurang lurus, tapi ini sebagai contoh saja ya supaya kalian lebih paham. Oke, ini sudah 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berapa masing-masing pecahan yang ada di bagian-bagian kue ini, berapa nilainya? Nah, kita ambil satu potong saja ini. Berapa nilai pecahannya? Berapa? Ya, 1/5. Oke. Sama tidak dengan yang lain? Ya, sama dengan yang ini, ini. Semuanya ya termasuk ini 1/5 atau 1/5. Karena dibagi menjadi 5 bagian sama besar. Ingat ya. Sama besar. Beda-beda sedikit, nggak apa-apa lah besarnya. Tapi jangan terlalu beda sekali ya besarnya ini ya. Nih. Ingat ya, sudah paham ya? Tuh, kalian bisa mencobanya sendiri. Oke, lanjut ya. Nah, pada saat itu Ibu
Siti, ini ya, sedang, ini Bu Siti apa Ibu Din ini ya, ini sedang memandang langit di malam hari, bulan ketika malam hari, kala itu bersinar cukup terang. Ya, bulan kalau tidak tertutup awan dan bentuknya itu nampak utuh, seluruhnya itu akan tampak indah. Nah, di sini Ibu lalu mendendangkan atau menyanyikan sebuah lagu. Lagunya apa? Judulnya nih. Nah, ini judulnya adalah Ambilkan Bulanku, ciptaan A.T. Mahmud. Ini ada di buku tema 5 halaman 10. Kalian bisa melihatnya di buku ya, atau di tampilan ini. Ini Ambilkan Bulanku, ciptaan A.T. Mahmud ya. Kalian pelajari ya. Sekarang kalian mau tidak bernyanyi bersama Pak Guru? Ya, bagaimana? Mau ya? Oke, ini adalah lagu ciptaan A.T. Mahmud dengan judul Ambilkan Bulan Bu. Oke, sudah siap? Mari kita nyanyikan. 1, 2, 3. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, itu lagunya dari A.T. Mahmud. Bagus tidak? Bagus ya? Sekali lagi, mau? Oke, bersama-sama ya, kita nyanyikan ya. Hafalkan dan perhatikan liriknya serta nada-nadanya ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ya, itu tadi lagu Ambilkan Bulanku, ciptaan A.T. Mahmud. Kalian bisa menyanyikan lagu ini berulang kali supaya kalian hafal ya. Itu ada di buku tema 5 halaman 10. Oke, nah ini adalah tambahan ya dari Pak Guru tentang proses terjadinya hujan tadi ya. Itu adalah ini. Pertama, ini ya, panas matahari ini membuat air laut atau danau itu menguap.
menguap. Terus uap yang terkumpul ini di udara ini dalam bentuk awan. Lalu uap air tadi ya dalam bentuk awan tadi tertiup angin ke daratan ya. Lalu karena awan tadi itu penuh dengan uap air itu ya, saking penuhnya sehingga awan tidak bisa menampung uap air sehingga akan jatuh ke bumi dalam bentuk bintik-bintik air. Nah, air yang jatuh ke bumi tadi dalam bentuk atau yang kita sebut hujan akan jatuh ke tanah dan air tersebut akan berusaha kembali ke laut. Nah, kembali ke laut. Tapi sebagian terserap di tanah dan juga diserap oleh akar pohon. Ya, akar pohon karena pohon juga butuh air, tanaman-tanaman juga butuh air. Nah, itu. Oke. Nah, itu tadi ya proses terjadinya hujan. Kalian sudah paham ya, sudah ingat. Oke. Tugas-tugasnya. Nah, ini tugasnya ada di buku tema 5 halaman 3 tugas yang pertama. Lalu yang kedua ada di buku tema 5 halaman 7 sampai 8. Boleh ditulis soalnya, boleh tidak Pak? Boleh. Jadi soalnya boleh ditulis, boleh tidak. Nah, itu. Baiklah, sekian dulu pembelajaran kali ini. Untuk tugas-tugasnya segera dikerjakan ya. Pesan-pesan Pak Guru adalah tetap semangat, tetap belajar dengan rajin, dan jangan malas, serta hormati orang tua kalian. Dan juga tetap jaga protokol kesehatan karena wabah corona belum usai ya, belum selesai. Dimanapun kalian berada tetap jaga protokol kesehatan ya. Baiklah sekali lagi sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.